Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas perancangan struktur beton. Pada pagi hari ini untuk kuliah ke-10 kita akan membicarakan topik mengenai analisis beban rencana, khususnya adalah untuk beban gempa atau earthquake load. Nah, berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar atau pendahuluan, kemudian nanti yang poin kedua akan kita lanjutkan mengenai analisis beban gempa. Kita mulai dari pendahuluan. Pada SNI 2012, SNI yang lama ya, maksudnya adalah SNI sebelum SNI yang berlaku saat ini, yaitu SNI 2019, yaitu gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur layan bangunan, dalam hal ini adalah 50 tahun, yaitu adalah sebesar 2%. Jadi berdasarkan SNI 2012, ada kemungkinan sebesar 2%, di mana terjadi kondisi yaitu terjadi beban gempa yang melebihi atau yang besarnya lebih besar dibanding dengan beban yang direncanakan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya kita akan melibatkan kala ulang atau periode ulang gempa sebesar 2500 tahun. Nah, kemudian yang kedua, gempa rencana merupakan gempa maksimum yang mempertimbangkan resiko tertarget atau Maximum Considered Earthquake Targeted Risk atau MCER dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan beberapa hal yang Anda bisa baca di slide. Itu yang pertama, gempa hazard atau bahaya kerusakan. Kemudian yang kedua adalah MCER probabilistik, dan juga yang berikutnya adalah deterministik yang melibatkan adanya patahan atau fault. Serta yang terakhir adalah memperhitungkan koefisien risiko atau CR, atau yang juga dikenal sebagai collapse fragility atau vulnerability, yaitu probabilitas keruntuhan struktur dengan resiko gempa sebesar 1% dari umur layan bangunan, yaitu selama 50 tahun. Nah, ini sedikit pengantar atau pendahuluan yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita beranjak di dalam menganalisis beban gempa. Nah, mengenai analisis beban gempa sendiri, sebenarnya ada 3 metode yang bisa atau yang dijelaskan di dalam SNI. Yang pertama adalah metode static equivalent atau yang dikenal juga sebagai metode equivalent lateral forces atau ELF, dan yang kedua adalah metode response spectra. Response spectrum juga dikenal sebagai, atau orang-orang menyebutnya sebagai response spectrum ya, atau saya singkat saja RS begitu. Dan yang ketiga adalah metode time history atau saya singkat TH begitu. Nah, dua metode yang akan kita bahas di kelas yaitu adalah metode ELF dan RS. Nah, langkah-langkah yang akan kita lalui di dalam menghitung atau menganalisis beban gempa kurang lebih ada 24 ya, 24 langkah, di mana langkah nomor 1 sampai ke 24 ini kita sebenarnya sedang menganalisis beban gempa, respon spektra, dan juga equivalent lateral forces. Jadi kita mulai saja dari langkah yang pertama, yaitu adalah menentukan kategori resiko. Kemudian yang kedua, berdasarkan kategori resiko tersebut, kita bisa menentukan faktor keutamaan dari bangunan yang kita desain, nilainya berapa. Lalu langkah ketiga adalah kita tentukan kelas situs atau set class berdasarkan hasil investigasi lapangan, soil investigation yang dilakukan oleh biasanya oleh geotechnical engineer. Kemudian yang keempat adalah menentukan parameter SS dan S1, lalu dilanjut dengan menentukan koefisien situs FA dan FP. Kemudian langkah keenam adalah menentukan parameter percepatan spectral response SMS dan SM1 berdasarkan MCR. Kemudian langkah ketujuh adalah menentukan parameter percepatan spectral respon rencana, yaitu adalah SDS dan SD1. Setelah itu, kita akan bisa menentukan kategori desain seismiknya, dan kita bisa menyusun kurva respon spektra desainnya. Jadi sampai dengan langkah ke-9 kita telah memperoleh kurva respon spektra desain. Dalam hal ini kita sedang menganalisis beban gempa berdasarkan metode RS. Lalu langkah
yang selanjutnya ini kita gunakan untuk menetapkan beban gempa dengan metode equivalent lateral forces. Nah, langkah 10 ini adalah memilih sistem struktur. Sistem struktur akan tergantung pada KDS-nya apa begitu. Nanti kita bahas lebih detail pada langkah ke-10. Kemudian langkah ke-11 adalah menentukan faktor skala untuk respon spektra design. Kemudian langkah ke-12 adalah, mungkin saya singkat saja, 12 sampai 13 ini pada dasarnya adalah mengevaluasi periode struktur mana yang akan kita ambil mewakili periode natural gedung. Di mana untuk batas bawah itu ada di langkah ke-12 yaitu adalah TA. Batas atasnya adalah CUTA dari langkah ke-13 dan langkah ke-14 adalah membandingkan begitu ya nilai periode natural struktur yang kita peroleh dari model numerik menggunakan software, kita bandingkan dengan TA dan CUTA. Dan di langkah 15 kita akan ambil periode struktur mana yang mewakili struktur gedung kita. Dimana nanti ada beberapa kondisi syarat yang akan kita bahas di langkah ke-15. Kemudian langkah ke-16 ini adalah menentukan koefisien respon seismik atau CS yang akan kita gunakan untuk menghitung gaya geser dasar atau Bezier untuk equivalent lateral forces yang akan kita kerjakan di langkah ke-17. Setelah itu, setelah kita dapatkan Bezier dengan ELF ya, dengan metode ELF kita akan hitung distribusi gaya gempa setiap lantainya pada langkah ke-18. Nah, sampai di sini kita telah memperoleh beban gempa berdasarkan metode ELF. Lalu langkah lanjutan, ini langkah ke-19, kita perlukan untuk analisis beban gempa selanjutnya, yaitu yang pertama, menentukan faktor redundansi atau rho. Kemudian kita juga akan melakukan pengecekan apakah beban ortogonal perlu dikerjakan pada model struktur atau tidak. Setelah itu langkah ke-21 adalah menentukan kombinasi beban rencana, kemudian mengecek ketidakberaturan struktur di langkah ke-22. Ketidakberaturan struktur sendiri ada ketidakberaturan struktur horizontal dan vertikal. Kemudian langkah ke-23 adalah menentukan jenis diafragma. Langkah ke-24 adalah menentukan prosedur analisis beban gempa yang boleh digunakan. Terakhir nanti di langkah ke-25 kita akan mengecek beberapa parameter respon struktur yang akan kita bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita mulai saja ke langkah pertama, yaitu menentukan kategori resiko. Nah, berdasarkan pembahasan dari slide sebelumnya ya, contoh yang kita bahas di slide sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, di mana kita sedang mendesain apartemen, lalu berdasarkan pasal 412 di SNI 2012 atau di tabel 1, kita akan memiliki kategori resiko bernilai 2, yaitu untuk gedung yang berfungsi atau yang jenis pemanfaatnya adalah sebagai gedung apartemen atau rumah susun. Kemudian langkah kedua, faktor keutamaan atau IE, ini tergantung pada kategori resikonya. Tadi disebutkan kategori resikonya adalah 2 sehingga faktor keutamaannya adalah 1 sesuai dengan tabel 2 SNI 2012. Selanjutnya, di langkah ketiga adalah menentukan kelas situs. Pada dasarnya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam menetapkan kelas situs apa yang cocok di lokasi proyek kita. Di contoh ini kita akan mengambil berdasarkan nilai NSPT, namun demikian tidak ditunjukkan detail perhitungannya. Sebagai kesimpulan saja begitu, nilai N rata yang ada di lokasi proyek berdasarkan hasil penyelidikan lokasi itu adalah berada di rentang 15-50 sehingga kelas situs kita adalah kelas situs SD atau tanah sedang. Anda bisa membuka lebih lanjut nanti di tabel 3 SNI 2012. Lalu langkah keempat adalah menentukan parameter SS dan S1, di mana Anda pada dasarnya akan mengacu pada gambar 9 untuk nilai SS dan gambar 10 untuk nilai S1. Akan tetapi Kementerian PUPR telah menyediakan tools yang bisa kita manfaatkan untuk membantu di dalam menetapkan nilai SS dan S1. Anda bisa buka melalui
puskim.pu.go.id dan seterusnya seperti yang saya tunjukkan di slide berikut ini. Atau untuk SNI yang terbaru kali ini websitenya pindah di direktori dari Cipta Karya. Silakan searching saja di internet dengan kata kunci Cipta Karya respon spektra, begitu nanti akan Anda temukan website yang bisa Anda manfaatkan. Nah, pada dasarnya cara kerja website tersebut nanti adalah Anda menginput koordinat dari lokasi proyek Anda, kemudian setelah itu Anda bisa ambil nilai SS dan S1 yang ada di sana. Kemudian langkah kelima adalah menentukan koefisien situs atau FA dan FV. Ini mengacu pada tabel 4 dan tabel 5 SNI 2012, di mana untuk tabel 4 nilai FA ditentukan berdasarkan set class dan SS. Sedangkan untuk tabel 5 adalah set class dan S1, yaitu untuk menentukan nilai FV. Anda bisa lihat di sini adalah tabel 4 karena SS kita adalah 0,752G dan kelas situsnya adalah SD, maka SS sendiri berada di antara 0,75 sampai dengan 1, sehingga dengan interpolasi linear kita akan bisa memperoleh nilai FA sebesar 1,199. Lalu dengan cara yang sama kita bisa dapatkan nilai FV yaitu sebesar 1,77. Baik, lalu langkah ke-6 ini adalah menghitung nilai SMS dan SM1 yang akan kita hitung berdasarkan persamaan 5 dan 6 berikut ini. Di mana untuk persamaan 5 kita bisa menghitung nilai SMS yaitu FA dikalikan SS, dan untuk persamaan 6 SF1 adalah FV dikalikan dengan S1. Lalu langkah ketujuh adalah menetapkan atau menghitung nilai SDS dan SD1, di mana SDS sendiri adalah 2/3 SMS dan SD1 adalah 2/3 dari SM1. Setelah itu kita akan menentukan kategori desain seismik yang mana akan ditetapkan berdasarkan nilai terburuk antara atau yang diperoleh dari tabel 6 dan tabel 7, di mana tabel 6 ini adalah menunjukkan hubungan antara SDS dan kategori resiko yang ada pada gedung yang kita desain, dan tabel 7 adalah SD1 dan kategori resiko. Kebetulan keduanya menghasilkan KDS-D, sehingga KDS yang mewakili lokasi bangunan tersebut adalah D. Berikut adalah lampiran tabel 6 dan tabel 7 yang dimaksud. Lalu untuk catatan saja bahwa untuk lokasi dengan SD1 lebih besar dari 0,75G, maka untuk kategori resiko 1, 2, dan 3, KDS-nya adalah E, sedangkan untuk kategori resiko 4, KDS-nya adalah F. Lalu ini adalah cara menggambarkan spektrum respon desain. Anda bisa membaca lebih lanjut nanti di pasal 64 SNI 2012, khususnya di gambar 1. Nah, di sini ada beberapa catatan ya, bahwa kurva spektrum respon desain itu harus dikembangkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk periode yang lebih kecil dari T0, maka spektrum respon percepatan desain SA itu harus diambil dari persamaan 9, sedangkan untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 atau lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA diambil sama dengan SDS. Sedangkan untuk periode lebih besar dari TS, spektrum respon percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan 10. Kemudian di sini ada variabel yang belum kita ketahui, yaitu adalah T0 dan juga TS, di mana T0 sendiri nilainya adalah 0,2 SD1 per SDS, sedangkan TS sendiri adalah SD1 per SDS. Nah, prinsip dasarnya adalah sebagai berikut ya. Ini kalau penjelasan sebelumnya saya rangkum dalam sebuah gambar. Untuk periode 0 sampai dengan T0, kita akan hitung nilai SA sebagai atau seperti yang ditunjukkan pada persamaan nomor 3 atau persamaan yang ada di nomor 3 berikut ini. Kemudian untuk T0 sampai dengan TS, SA-nya kita ambil sama dengan SDS. Sedangkan untuk T lebih besar dari TS, kita akan ambil sesuai dengan persamaan nomor
5, yaitu SA sama dengan SD1 dibagi dengan T. Nah, untuk lokasi proyek yang ada di studi kasus ini, kurva respon spektranya adalah sebagai berikut, di mana detail antara atau hubungan antara T dan juga SA ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi nilai yang ditandai dengan warna biru, T, ini akan kita plot sebagai sumbu X, dan SA akan kita plot sebagai sumbu Y atau sumbu vertikal, sehingga nanti akan kita peroleh bentuk kurva respon spektra seperti yang Anda lihat pada slide berikut ini. Kemudian langkah ke-10 adalah memilih sistem struktur. Jadi pada dasarnya KDS itu akan menunjukkan tingkat resiko kegempaan, di mana dibedakan menjadi 3, yaitu adalah rendah, menengah, dan tinggi. Kategori atau tingkat resiko kegempaan rendah itu adalah untuk KDS A dan B, sedangkan yang menengah adalah KDS C. Lalu untuk yang tinggi itu adalah KDS D, E, dan F. Dan di sini diperlihatkan bahwa untuk tingkat resiko kegempaan yang tinggi kita perlu memilih atau menggunakan sistem struktur khusus, di mana untuk sistem rangka pemikul momen kita pilih yang khusus ya, bukan yang biasa ataupun yang menengah. Sedangkan untuk sistem dinding struktural juga kita pilih yang khusus. Kata khusus di sini merepresentasikan adanya detailing tulangan yang harus kita pasang pada desain kita. Lalu di tabel S2111 Anda bisa lihat sendiri, di sini ada beberapa pasal terkait ya. Untuk KDS DEF Anda bisa acu lebih lanjut nanti di pasal 21.1.1.6. Nah, untuk contoh sendiri kebetulan kita menggunakan dua sistem struktur yang berbeda, baik untuk arah X dan Y. Untuk arah X sendiri kita gunakan dual system atau sistem ganda yang terdiri dari SRPMK dan SDSK. Sedangkan untuk arah Y adalah sistem rangka pemikul momen khusus beton bertulang. Kemudian, apakah sistem struktur yang kita pilih tadi sudah memenuhi syarat atau tidak, khususnya dikaitkan dengan ketinggian bangunan total ya. Kita tahu bahwa kemarin terdiri dari 12 lantai bangunannya dengan tinggi total 43 meter. Kemudian di tabel 9 di sini Anda bisa cek nanti apakah kita diizinkan dengan tinggi total 43 meter menggunakan sistem struktur yang kita pilih tadi. Kebetulan di sini tanda atau keterangan yang muncul adalah TB ya, artinya tidak dibatasi, artinya ketinggian total dari struktur tidak dibatasi, sehingga 43 meter tadi boleh kita pakai sistem struktur yang kita pilih, yaitu untuk arah X dual system, di mana R-nya adalah 7, CD-nya 5,5, dan omega 0-nya adalah 2,5. Lalu untuk arah Y sendiri, R-nya 8, CD-nya adalah 5,5, dan omega 0-nya adalah 3. Selanjutnya adalah menghitung faktor skala, di mana sistem ganda atau dual system sendiri ini nanti memiliki faktor skala 1401,43. Ini untuk di input di ITAPS ya. Kita perlu kalikan dengan 10⁻³ ini sebagai informasi. Lalu untuk arah Y yang menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus adalah 1226,25. Pada dasarnya persamaan yang digunakan adalah G dikalikan IE dibagi dengan R. Untuk ITAPS kita kalikan 10⁻³. Lalu langkah ke-12, menentukan periode fundamental pendekatan atau TA. Ini adalah batas bawah. Untuk sumbu X, TA sendiri CT kita kalikan HN dipangkatkan dengan X. Tipe struktur dual system termasuk pada semua sistem struktur lainnya dari tabel 15 SNI 2012. Ini adalah tabel yang dimaksud ya. Kemudian CT yang kita ambil adalah 0,0488, X-nya adalah 0,75, juga diambil dari tabel 15. Lalu HN adalah ketinggian total dari bangunan 43 meter, sehingga TA bisa kita hitung yaitu untuk arah X 0,819 detik. Kemudian untuk arah Y, SRPMK beton bertulang, tipe strukturnya adalah rangka beton pemikul momen, CT-nya adalah 0,0466 dengan X 0,9. TA-nya adalah 1,376 detik.
Selanjutnya batas atasnya adalah CU dikalikan TA. Untuk arah X, CU-nya sendiri adalah 1,4, yang mana ini diambil dari tabel 14, yang tergantung juga pada nilai SD1-nya. CUTA-nya adalah 1,147 detik untuk arah X dan arah Y adalah 1,926 detik. Kemudian untuk periode natural struktur hasil pemodelan, TC-nya kebetulan untuk arah Y adalah 1,86 detik dan untuk arah X adalah 1,697 detik. Lalu kita ambil periode struktur yang digunakan dengan mengikuti ketentuan berikut ini. Yaitu jika T computed ini adalah T hasil pemodelan struktur, nilainya kurang dari TA batas bawah, maka periode struktur yang mewakili gedung adalah kita ambil batas bawahnya yaitu TA. Kalau lebih besar dari batas atas, kita ambil sebagai CUTA. Tetapi kalau TC berada di antara TA dan CUTA, maka kita ambil periode struktur yang mewakili adalah sama dengan TC. Lalu langkah ke-16 itu adalah menentukan koefisien respon seismik atau CS, di mana CS sendiri ini kita hitung pada arah X dan juga arah Y ya. Untuk arah X sendiri, periode struktur yang mewakili tadi adalah 1,147 detik. Lalu TS yang kita hitung pada saat menetapkan nilai kurva respon spektra itu adalah 0,618 detik. Sehingga CS-nya kita hitung ya. Ada beberapa kondisi di sini. Untuk T kurang dari TS, kita pakai persamaan berikut. Tapi kalau untuk T lebih besar dari TS, kita pakai persamaan berikut ini. Kebetulan T di sini lebih besar dari TS ya, sehingga CS-nya nanti adalah kita ambil yang pertama hasilnya ada 0,046. Lalu kita bandingkan dengan koefisien respon seismik minimum, yang mana CS minimum kita hitung sebagai berikut, tetapi nilainya harus lebih besar dari 0,01. CS minimum yang disyaratkan adalah 0,026. Kemudian untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1-nya lebih besar dari 0,6 G, CS-nya kita hitung dengan nilai berikut 0,023. Lalu kita bandingkan mana yang lebih besar ya, di sini 0,026 dan 0,023, kita ambil 0,026. Selanjutnya nilai ini kita bandingkan dengan nilai yang kita peroleh tadi, bahwa kondisinya adalah T lebih besar dari TS yaitu 0,046, kita ambil nilai terbesar yaitu 0,046. Kemudian untuk arah Y dengan cara yang sama kita peroleh CS-nya adalah 0,025. Lalu P-shear atau gaya geser dasar akibat ELF itu bisa kita hitung dengan persamaan V sama dengan CS kita kalikan dengan W atau WT, yaitu adalah berat seismik efektif, yang mana nilainya adalah sumbangan dari 1D ditambah 1 additional dead load ditambah 0,25 live load. Kebetulan Anda bisa memanfaatkan software di mana kita bisa mengoutputkan nilai base reaction akibat load combination berikut ini untuk mendapatkan nilai WT. WT kita bisa hitung yaitu 79.222,821 kN, kita kalikan dengan CS untuk arah X tadi, kita peroleh base shear-nya adalah 3.666,871 kN. Untuk arah Y dengan cara yang sama, kita akan peroleh nilai V atau base shear yaitu adalah 1978,973 kN. Selanjutnya, kita akan mendistribusikan base shear tadi ke setiap lantai pada tinjauan arah X dan juga arah Y, di mana kita perlu beberapa data di sini. Kita buat kolom pertama ini adalah lantai yang kita tinjau, kemudian H di sini adalah ketinggian setiap lantainya. Kebetulan lantai paling bawah 4,5 meter dan di atasnya tipikal 3,5 meter. Lalu W di sini adalah berat seismik untuk lantai yang kita tinjau. Kemudian kita sigmakan, nilainya adalah sebagai berikut ya. Nilai ini harus sama dengan berat seismik total yang tadi kita outputkan. Lalu kita hitung W dikalikan H dipangkatkan K. K-nya adalah sebagai berikut. Kita jelaskan setelah ini. Lalu CV, lalu F.
Nah, K itu adalah faktor yang kita hitung dengan kondisi berikut ini. Untuk periode struktur antara 0,5 sampai 2,5 kita hitung interpolasinya dengan persamaan berikut ya. Dan untuk periode 0 sampai 0,5 detik kita ambil 1, sedangkan 2,5 detik ke atas kita ambil 2. Lalu tadi CV kita hitung dengan W dikalikan H pangkat Hx pangkat K dibagi dengan sigma W dikalikan H pangkat K. Kemudian F sendiri adalah CV dikalikan dengan pressure totalnya. Setelah itu kita akan mendapatkan distribusi gaya lateral yang akan kita input ke model struktur untuk setiap lantainya, yaitu sebagai berikut ini. Untuk arah Y dengan cara yang sama kita bisa peroleh sebagai berikut hasilnya. Lalu langkah ke-19 itu adalah menentukan faktor redundansi atau rho. Ini bisa diacu di pasal 734 SNI 2012 di mana untuk KDSD faktor redundansinya adalah 1,3 dan faktor redundansi sendiri juga bisa kita ambil 1,0 jika kondisinya adalah memenuhi nomor 1 sampai dengan nomor 9 berikut ini. Kemudian pengaruh beban ortogonal. Nah, untuk KDSC DEF Anda perlu melibatkan adanya pengaruh beban ortogonal. Yang dimaksud adalah sebagai berikut. Misal kita sedang membebankan beban gempa arah X 100%, lalu pada arah yang sama atau pada saat yang sama maksud saya, kita perlu menambahkan beban 30%-nya ke arah tegak lurusnya. Demikian juga misal pada ke arah Y 100%, kita perlu tambahkan 30%-nya pada arah X. Lalu menentukan kombinasi beban rencana. Di sini ada kombinasi beban ultimate dan juga kombinasi beban layan. Silahkan nanti Anda baca saja di sini. Kombinasi beban ultimate kita gunakan untuk mendesain elemen struktur untuk mengevaluasi apakah balok, kolom, dan plat lantai dimensi betonnya sudah cukup atau belum dan tulangannya berapa. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk beban layan kita pakai untuk mendesain fondasi dan juga untuk mengevaluasi lendutan struktur, kemudian simpangan lateral dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa membaca lebih lanjut nanti kombinasi beban ultimate di pasal 422 berikut ini. Dan juga untuk kombinasi beban layan di pasal 423. Di mana kita juga perlu melibatkan adanya pengaruh beban gempa vertikal dan horizontal ya. Anda bisa lihat di sini pengaruh beban gempa vertikal dilibatkan di kombinasi beban berikut dan pengaruh gempa horizontalnya adalah rho dikalikan dengan beban gempanya. Lalu ketidakberaturan struktur, di mana ketidakberaturan struktur sendiri ini dibagi menjadi ketidakberaturan struktur horizontal yang diatur di pasal 10, yang mana ini nanti penjelasannya silahkan Anda baca sendiri saja di slide berikut. Lalu ketidakberaturan vertikal ini juga dibahas di tabel 11. Nanti penjelasannya silahkan Anda pelajari secara mandiri. Lalu yang berikutnya adalah menentukan jenis diafragma. Diafragma sendiri bisa kita definisikan sebagai diafragma kaku atau juga semi kaku, itu rigid atau semi rigid. Untuk struktur yang memiliki ketidakberaturan horizontal maupun vertikal, maka diafragmanya harus kita adjust sebagai diafragma semi rigid. Silakan dibaca lebih lanjut nanti di pasal 7.3 SNI 2012. Kemudian menentukan prosedur analisis beban gempa yang boleh digunakan. Ini pada dasarnya kita akan mengecek sesuai dengan tabel 13 ya. Dan kebetulan tabel 13 kita masuk di kategori terakhir sehingga kita boleh menggunakan metode respon spektra tetapi tidak diizinkan menggunakan static equivalent atau boleh menggunakan time history analysis. Selanjutnya, pengecekan parameter respon struktur nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya yang meliputi pembahasan tentang model participation mass ratio, kemudian pengecekan phase shear, dan juga faktor skala gaya gempa RS, lalu pengecekan story drift,
pengecekan P delta, dan pengecekan eksentrisitas dan torsi. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tulis di kolom chat ataupun Anda tulis di grup WA kelas kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.